Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk program apa ini namanya konsultasi online kita pertama kali hari ini dimulai hari ini. Nanti akan diadakan setelah ini juga insya Allah akan berlanjut konsultasi online. Untuk yang giliran pertama ini ada Kak Ili dari Banyuwangi ya Kak ya? Iya betul Bu Indah. Banyuwangi kuliah di UNESA semester berapa tadi? 7. Oke, semester 7. Baik, nggak usah lama-lama ya Bu Afi karena waktu yang kita ini terbatas. Monggo langsung ke Bu Afi dulu atau langsung ke Kak Ili dulu, monggo silahkan. Ya, Kak Ili aja. Apa yang bisa mungkin saya bantu jawab kalau ada pertanyaan. Oke, baik Bu. Jadi kan ini berawal dari keresahan saya Bu. Ini enggak perkenalan dulu Bu. Iya, boleh, silakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Bu Afi sama Bu Indah atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ili Fauzia Fatma. Agak kecil Mbak Ili. Oh, suaranya agak kecil. Sebentar Bu. Baik, saya ulangi. Perkenalkan, nama saya Ili Fauzia Fatma. Akrab disapa Ili atau Ili. Saya dari jurusan Psikologi semester 7 Universitas Negeri Surabaya. Baik, mungkin di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Dari keresahan yang saya temui di lingkungan sekitar saya. Jadi saya punya tetangga tunarungu mungkin dari sejak kecil. Tapi saya kurang mengetahui dia itu gejala-gejalanya seperti apa gitu Bu. Dan saya tuh ingin sekali mengajak dia untuk berkomunikasi seperti layaknya orang biasa. Nah, berhubung saya ini dari orang desa dan dominan dengan orang yang mungkin masih terkesan kaku, jadi kami merasa kesulitan untuk mencoba mengajak dia tuh seperti manusia normal pada umumnya. Nah, pertanyaan saya, menurut Ibu bagaimana sih Bu langkah awal mendeteksi dari penderita si anak berkebutuhan khusus, khususnya pada tunarungu, yang mungkin saya bisa menerapkan dalam kesehariannya, agar tidak telat untuk mengetahui. Ini usia berapa ini, Mbak, anaknya? Kalau tetangga saya sudah usia tua sih, udah menopause mungkin sekitar 50-an. Jadi saya, iya. Mbak pakai alat beliaunya, alat bantu dengar? Enggak, sejauh ini saya enggak pernah lihat. Jadi kalau ngomong pakai ini, kode-kode isyarat? Iya, betul. Masih pakai kode isyarat. Cuma ini yang Mbak Ili tanyakan bukan tentang tetangga tersebut ya, cuma lebih ke bagaimana secara umum tunarungu gitu kan ya? Iya betul, deteksi dininya. Oke, kan kalau untuk ke tetangga ya, pertama dia sudah usia dewasa ya, sudah terjadi gitu loh. Dan kalau bagaimana komunikasi dengan dia ya yang selama ini seperti apa ya sudah itu dilanjutkan karena sudah dewasa ya. Ini tadi deteksi dulu ya, deteksi. Jadi sebenarnya gangguan pendengaran ini kan screening awal ketika seorang individu punya masalah bicara ya, punya hambatan bicara. Jadi yang pertama harus di screening, harus dicek itu adalah pendengaran. Nah, kalau di negara maju, bayi lahir itu ada screening pendengaran langsung. Kalau di kita mungkin ada, tapi di rumah sakit tertentu mungkin ya, atau permintaan pasien bisa jadi. Kayak anak saya dulu tidak langsung pas lahir sih, tapi usia 5 bulan itu saya periksakan. Jadi untuk screening. Jadi 0 sampai 6 bulan itu respon bicaranya anak itu masih refleks. Jadi mulai dari dia kuing ya, jadi bunyi-bunyi kerongkongan gitu ya, bunyi-bunyi tenggorokan maksud saya, kok kayak gitu ya. Kemudian gitu mulai ada, nah itu masih refleks sampai usia 6 bulan. Jadi misalkan anak tersebut tunarungu ataupun tidak, maka 0 sampai 6 bulan reaksinya kemungkinan besar ya tetap sama.
tidak bisa dibedakan. Ya, baru Iya. setelah 6 bulan, ketika masuk fase laling, di mana mulai ocehannya itu berirama, gitu ya, mama, tapi memang belum membentuk kata, yang bermakna, tapi ocehannya itu mulai ada nada, mulai ada naik turun gitu ya iramanya. Nah, pada individu anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu, dia tidak mengalami peningkatan. Jadi bentuk respon bicaranya itu masih yang di babbling. Makanya sebenarnya kalau mau screening, oke, misalkan bukan pada saat bayi lahir ya. Kalau mau bayi lahir itu lebih bagus karena akan lebih dini lagi kan diketahui. Tapi kalau misalkan nggak sejak lahir ya di 6 bulan ini. Kayak anak saya dulu 5 bulan. Tapi alhamdulillah memang tidak ada apa-apa. Saya screening aja gitu. Saya pengen screening ada gangguan nggak ya gitu loh. Nah, screening yang dimaksud ini untuk ngecek pendengaran pertama bisa pakai yang subjektif. Kalau subjektif itu kita panggil namanya atau dengan kita pakai bunyi-bunyian di sebelah telinga misalkan ya, bunyi apapun, bunyi kerincing kah, bunyi, kan ada mainan-mainan bayi itu ya, maraca, kemudian ngecek-ngecek apa, macam-macam lah ya, bunyikan. Dia mencari sumber bunyi enggak? Tetapi sumber bunyi ini jangan diperlihatkan anak. Jangan sampai anak melihat. Kalau melihat nanti responnya rancu, dia menoleh itu karena memang dia mendengar bunyi tersebut atau menolehnya karena penasaran, karena melihat ada benda kan kalau masih usia-usia 6 bulan gitu kan semua benda menarik buat dia ya, pengen dieksplor. Jadi jangan diperlihatkan. Atau misalkan ada bunyi pintu nutup gitu ya misalkan. Dia ada kaget enggak? Karena kalau pintu nutup enggak kaget, kadang ada orang tua yang merasa ini anak saya anteng banget loh. Jadi dia ada bunyi berisik-berisik aja itu nggak bangun, nggak nangis, nggak gelisah. Gitu. Nah sebenarnya itu bisa jadi pertanda. Jadi deteksi dininya lah ya. Nah dia itu sudah mulai paham ada suara, cuma mungkin belum sampai tahap membedakan ini suara siapa gitu ya. Baru tahap di sensing. Sensing itu kan menangkap dulu lah. Tapi yang biasa ngomong sama dia siapa? Ibunya misalkan. Maka kalau ibunya ngomong adik gitu, biasanya dia ada gitu reaksi gitu ya. Ada reaksi mungkin happy, mungkin kemudian ngangkat-ngangkat tangan dan kaki. Tapi kalau anak yang tunarungu itu flat. Jadi geraknya itu ada sumber bunyi dan nggak ada itu sama. Tapi biasanya kalau usia segini kadang tidak terlalu orang tua itu mungkin kadang tidak terlalu peka ya. Saya pernah dapat klien itu yang peka. 6 bulan itu dia langsung tes. Nah, kalau tidak peka ya biasanya oh mungkin dia memang anaknya cuek gitu ya. Coba tambah lagi umur 9. Kalau sampai umur 9 benar-benar tidak ada perubahan dari ngocehnya, ya ini berarti sudah warning sebenarnya, harus diperiksakan. Nah, periksa screening pendengaran ini bukan semata-mata dilihat telinga luar, bukan. Kadang orang tua ketika saya tanya, sudah periksa pendengaran kah ke THT sudah Bu gitu, katanya nggak apa-apa. Saya agak ragunya karena apa? Karena di daerah di kota kayak Sidoarjo ya ke tempat saya kan, itu belum ada alat untuk tes pendengaran yang objektif. Itu harus ke Surabaya. Nah, ketika saya tanya di mana tesnya, diapakan, itu ternyata hanya sebatas di senteri gitu. Dilihat liang telinganya. Nah, kalau yang seperti itu nggak bisa menunjukkan adanya gangguan pendengaran atau tidak. Kalau itu kan hanya melihat telinga luar ya. Telinga luar kemudian sampai ke gendang. Kalau mau
yang objektif, maka periksa pendengarannya menggunakan BERA. BERA itu Brain Evoke Response Auditory. Jadi dibius anaknya, dibius kemudian ditempel-tempel katoda ya. Itu nanti kemudian dilihat respon sarafnya. Saraf di sini saraf pendengaran. Anak saya juga dulu saya teskan karena lambat bicara. Tapi waktu tes yang 5 bulan itu, usia 5 bulan itu tidak pakai BERA, pakainya OAE. Ada lagi sih, tapi tidak serinci BERA ya. Nah, kemudian karena lambat bicara usia 20 bulan saya teskan BERA. Dan hasilnya sebenarnya sama dengan yang waktu tes 5 bulan itu, dia normal. Nah, kalau tadi ya, misalkan kita mau deteksi dini, 9 bulan itu sudah seharusnya benar-benar sudah red flag ya, bendera merah. Kalau sampai anak benar-benar tidak menoleh ke sumber bunyi. Itu 9 bulan sudah harus dicek. Kalau misalkan tidak ada respon, ya harus segera diteskan. Kemudian faktor resikonya perhatikan. Faktor resiko itu seperti misalkan biasanya bayi prematur. Kalau prematur itu kan resiko tinggi ya. Kalau enggak misalkan gangguan penglihatan, bisa juga gangguan pendengaran. Kemudian bayi-bayi dengan kelahiran yang istilahnya memang tidak seperti normalnya gitu ya. Misalkan ada kondisi-kondisi kekhususan gitu loh. Apakah keracunan ketuban-kah, apakah kemudian banyaklah ya kondisi-kondisi khusus. Nah, diperiksakan nggak apa-apa untuk screening. Misalkan kemudian Bu belum terlihat nih 9 bulan masih kayaknya dia agak-agak nengok gitu ya, masih ragu. Nanti setelah dia tambah usia lagi, setahun lah misalkan ya, sebenarnya itu sudah bukan bendera merah lagi ya, sudah benar-benar awas gitu ya statusnya tuh. Jadi makanya kalau saya dapat klien sudah usia 3 tahun misalkan, dipanggil nggak nengok, ya itu sudah gini ya, dipanggil nggak nengok itu ada 2 kondisi. Bisa jadi dia ada masalah di pendengaran, bisa jadi dia sebenarnya dengar, tapi memang nggak mau nengok kan gitu ya. Nah, kalau anak saya itu dulu gitu, dia dengar normal, tapi memang anaknya tuh cuek nggak mau nengok. Nah, itu beda ya. Cara taunya gimana? Cara taunya ketika kita instruksi. Ketika instruksi, tapi ngasih instruksinya jangan terlalu di-drill. Natural aja, natural melalui bermain. Misalkan tiba-tiba, itunya jatuh, coba ambil yang mana sih? Nah, dia merespon nggak? Atau misalkan, coba ambilin itu ya, kok kayaknya cantik tuh, misal kok kayaknya bagus ya, kok kayaknya enak ya. Nah, dia respon nggak? Kalau kita suruh-suruh, misalkan ya kayak kategori dulu anak saya itu disuruh-suruh nggak mau dia. Dipanggil di ini ya kadang mau, kadang enggak gitu loh. Nah, kalau masih ada mau, oh ternyata dia bisa kok disuruh ya, berarti insya Allah nggak ada gangguan pendengaran, ya kan? Kan dia berarti kan dengar ya, disuruh bisa gitu ya. Tapi nyuruhnya itu tanpa kita kasih kode ya. Misalkan gini, ambil bola, tapi kita nunjuk bolanya. Nah, jangan ditunjuk bolanya. Karena kalau kita nunjuk bolanya, bisa jadi dia mengambil bola itu karena bantuan visual. Ya kan, karena kita ngasih tunjuk. Nah, usahakan jangan nunjuk, jangan melihat terlalu yang langsung seolah-olah dia pasti tahu ini nyuruh aku ngambil apa nih, lihat matanya yang nyuruh nih. Nah, kita biasa aja, ambil bolanya buat sini. Nah, dia ngerti enggak. Kalau dia masih ada pemahaman, insya Allah bukan tunarungu ya, bukan gangguan pendengaran. Jadi paling dasar tes pendengaran ini yang justru bukan lebih mudah ya, tapi intinya ya paling awal itu. Jadi kalau misalkan ada yang baru terdeteksi usia 2 tahun ke atas tuh eman banget. Eman, karena sebenarnya
jauh sebelum 2 tahun itu kita sudah bisa lihat anak itu seperti silent gitu. Kalau toh ngomongnya itu kalau toh bicara ya, bicaranya tuh biasanya nadanya tinggi, melengking gitu. Dan itu pun tidak berbentuk kata ya. Jadi seperti gitu. Kalau misalkan dia kecerdasannya bagus, dia bisa baca gerak bibir, dia berusaha menirukan, itu biasanya bisa ada aku gitu. Tapi kan akan kelihatan beda dengan misalkan anak yang misalnya kayak tadi ya, aku, dia niru aku gitu. Itu biasanya anak-anak yang tunarungu seperti itu. Kalau yang tidak tunarungu, biasanya levelnya lebih gini, atuh. Gitu. Jadi pelatnya beda. Ya, kalau tunarungu itu bukan pelat, dia lebih cenderungnya vokal aja. Konsonannya harus melalui latihan gitu. Kalau dia tanpa dilatih gitu, biasanya yang muncul lebih cenderung vokal. Kayak klien saya ada merah gitu, gitu. Latihan me sama rahnya ini masih prosesnya lebih sulit ya dibandingkan dia niru vokal gitu. Itu Mbak Ili. Ada gambaran nggak? Iya Bu, sudah ada gambaran. Berarti mungkin bisa disimpulkan kayak di usia yang tetangga saya tadi emang sudah lambat banget ya Bu? Iya, jadi Mungkin kan di daerah ya, di daerah. sudah Ya. Kalau di daerah kan iya, informasi masih minim ya, kemudian biaya ya kan, kemudian betul. mungkin juga akses ke rumah sakit, ke tenaga medis waktu itu ya. Jadi memang gini, Ya. kalau memang ada indikasi anak itu gangguan pendengaran, kemudian dicek subjektif dengan panggilan, bunyi dan lain-lain nggak respon, kita cekkan lagi objektif yang tadi ya pakai BERA. Kemudian keluar hasilnya, oh iya ternyata di sekian desibel. Kan kalau kita normal 30-an desibel ya. Kalau dia baru 60 desibel, maka suara kita dia enggak dengar. 60 itu suaranya harus keras banget, suara blender kayak gitu. Suara mungkin teriakan yang sangat melengking ya. Bahkan kalau yang berat itu 100 desibel kan. Itu benar-benar sudah enggak bisa dengar. Nah, kalau memang sudah ada hasil kemudian anak itu punya jelas gitu ya gangguan dengar, maka tidak boleh tidak ya harus pakai alat. Kalau yang tetangga Mbak Ili pakai alat tidak? Tidak ya? Tidak Bu. Jadi dia hanya mengandalkan gerak-gerik tangan sama melihat gerak mulutnya tetangga dan teman-temannya gitu. Tapi ada bunyi di mulutnya ketika bicara maksudnya? Bunyinya nggak ada. Jadi dia cuma kedengaran suara melengking gitu tapi halus gitu. Iya. Jadi halus. Kalau dia tidak pakai alat, ya memang tidak dengar apa-apa. Jadi saya pernah dulu ya waktu masih kuliah ya masih magang gitu, ada anak usia 6 tahun dia tidak pakai alat, tapi dia ternyata ada produksi bicaranya ada sedikit-sedikit. Ternyata dia memang anaknya cerdas, dia dilatihnya pakai ini merasakan getaran. Jadi kalau a, nah, coba Mbak Ili praktekkan buka mulut tanpa ada bunyi a. Lehernya nggak getar, nggak ada rasa. Dengan bandingkan ketika iya ada, ya. Nah dia itu dilatihnya karena memang anak ini dari keluarga kurang mampu ya, sehingga tidak mampu beli alat. Kan alat itu mahal sekali. Yang biasa saja itu sekitar 20-an ya. Semakin ke sini mungkin semakin mahal. Kalau mau yang canggih ya bisa mahal banget. Itu yang alat yang ABD. Kalau yang implan kan ratusan juta. Nah, dia pakai ini getaran belajar. Oh, ternyata leher tuh getar ya. Dia akan berusaha trial. Kalau anak kecerdasannya bagus, dia ini berusaha. Termasuk itu kan di sini ya, kan huruf-huruf nasal ya, sengau. Coba sekedar mingkem biasa dengan gitu kan nanti hidung rasanya beda. Ya kan ada ini ya. Nah dia tuh
lewat itu belajarnya. Jadi lumayan ada ini, ada produksi bicaranya ada. Termasuk pernah juga ada klien saya, dia pakai ABD, tapi dia visual learner gitu loh. Bagus, dia ngelihat lip sync. Itu dia malah kadang nggak dipakai ABD. Dia nggak terlalu nyaman. Mungkin berisik atau apa sih, saya nggak ini ya. Dia malah lebih senang lihat bibir, kemudian dia mencoba. Tapi dia agak sering lepas itu setelah besar sih, setelah remaja. Jadi dia sudah melalui fase terapi kecilnya. Jadi dia akhirnya mungkin paham ya, oh cara memproduksi A, I, U itu begini, oh itu begini kan kalau pakai gitu kan ya. Jadi benar-benar mengoptimalkan sensori, pakai indera ya, pakai sentuhan, pakai perabaan. Gitu. Nah akhirnya dia paham cara memproduksinya, terus berikutnya dia kadang nggak mau pakai. Ini cerita dari keluarganya ke saya. Kadang nggak mau pakai. Nah caranya dia memperhatikan kita visual atau mengoptimalkan auditorinya dengan ABD-nya itu, kalau saya tutup, misalkan saya tutup ini, ili, nah dia kan nggak bisa lihat ya. Kalau dia misalkan saya gini ili, gitu kan dia tahu kan setidaknya. Nah kalau saya gini kan dia nggak tahu. Nah akhirnya dia diem. Nah itu berarti dia masih bergantung pada gerak bibir. Oke. Iya. Berarti mungkin tetangga saya itu ketika diterapi membutuhkan waktu yang lama ya, Bu? Kalau sudah dewasa kan Untuk sembuh gitu. kita pakai inilah ya. Kan periode fase-fase belajar bahasa kan 0 sampai 5 ya. 0 sampai 5 lah ya. Ini kan sudah dewasa ya, Mbak Ili. Nah, dia sudah melalui, sudah lewat fase itu. Makanya terapi itu kan sedini mungkin. Kalau dia pakai ABD, misalkan dia sudah terdeteksi gangguan dengar ya, kemudian dia pakai alatnya itu di usia berapa, itu berpengaruh ke ininya, ke kemajuan terapinya. Yang dia pakai alat sejak umur 1 tahun dengan yang pakai alatnya umur 4 tahun kan tentunya beda. Ya kan? Berarti dia usia 0 sampai 4 kan silent ya. Dia nggak dengar apapun. Ketika dia pakai ABD kan start awal lagi. Dia baru belajar mengenal bunyi-bunyi. Sama seperti usia pendengarannya anak umur 0. Kalau yang tadi pakai ABD-nya atau ini alat bantu dengarnya usia 1 tahun, setidaknya dia kan ketinggalannya kan di setahun. Habis itu kan langsung dikejar ya. Terus usia ini golden age-nya kan masih sangat inilah ya, masih ada di rentang itu. Kalau yang 4 tahun sudah tinggal sedikit ya kan, ke 5 tahun ini kan. Nah yang pakainya sejak dewasa ya nggak bisa, susah. Ya bisa sih kita latih, tapi progresnya beda, tentu beda. Saya pernah juga punya klien itu pakai ABD-nya usia sekitar 7. Seingat saya 7. Sudah lama sih sudah enggak terapi lagi. Itu saya ngajarin benar-benar mulai awal banget. Jadi kenalan bunyi-bunyi gitu ya. Karena 0 sampai 7 dia biasanya sudah diem dan sudah pakai kode-kode gitu. Tapi bukan kode-kode bahasa isyarat yang sesuai kamus ya, enggak, ini lebih ke yang universal lah. Kalau misal makan ya berarti gini gitu kan. Ya kalau minum ya gini gitu. Nah, dia sudah terbiasa dengan non verbal. Jadi melatihnya memang lebih susah. Terutama misalkan ada gangguan plus-plusnya ya. Misalkan ternyata secara kecerdasan dia juga di bawah rata-rata misalnya. Tentu daya belajarnya beda kan ya. Kemampuan menyerap materi itu kan beda. Atau misalkan plus gangguan perilaku misalkan. Tentu beda. Jadi dia nggak bisa diem, nggak bisa fokus dengan anak yang anteng gitu. Tapi biasanya
anak-anak tunarungu yang belum mendapatkan treatment, kebanyakan memang perilakunya dari banyak yang saya temui itu nggak bisa anteng. Nanti kalau dia sudah pakai ABD, sudah di treatment, dia lebih anteng, lebih tenang ya. Tapi saya juga pernah dapat yang tadi saya cerita, dia dari keluarga kurang mampu, terus dia nggak pakai alat, tapi dia muncul produksi bicaranya, itu dia anteng. Nggak pernah kena treatment, dia hanya, ya maksudnya treatment yang intensif enggak, dia SLB. Nah itu anteng banget. Tapi mungkin ya gangguan dengarnya juga tidak yang sampai berat itu mungkin ya. Saya lupa dulu hasil tesnya ya. Mungkin juga di kisaran ringan atau sedang. Jadi dia masih bisa mengoptimalkan gitu loh dengan ini dipaksa untuk dengar gitu ya. Kalau kita teriak banget mungkin dia dengar. Saya cuma pegang sebentar sih waktu itu saya lupa. Tapi intinya ternyata ada kok ya gangguan dengar yang tidak ada masalah perilaku itu ada. Tapi sebagian besar sih kebanyakan kalau belum di treatment itu ada masalah perilaku. Karena dia kan nggak pernah ini ya, nggak pernah paham instruksi sebelumnya ya kan. Jadi kita mau manggil, kita mau nyuruh, mau apa kan dia nggak dengar. Jadi dia asik sendiri, tapi asik sendirinya itu beda dengan asik sendirinya autis. Karena dia nggak dengar. Sama kayak kita kalau lagi pakai headset loh, ya Mbak ya, lagi pakai headset kan dipanggil juga nggak nengok ya. Terus kita asik sendiri gitu ya, nyanyi sendiri kayak gitu. Cuma ini beda, ini ke anak-anak. Oke, Mbak Ili. Iya baik, cukup dipahami. Akhirnya terjawab keresahan saya. Jadi mungkin ketika saya pengen memberi bantuan juga, kalau misalkan dikasih alat bantu dengar, ya ada kemungkinan kecil dia bisa berkembang, tapi ya enggak semaksimal apa yang seharusnya dideteksi dini tadi ya Bu. Gitu. Gunakan ini aja, Mungkin visual. Jadi ketika satu indera mengalami hambatan, maka indera lain dia akan kuat biasa. Jadi kalau tunanetra kan yang terhambat kan visualnya ya, maka dia akan kuat di auditori. Biasanya ada suara sedikit aja dia langsung ngeh gitu ya. Kemarin saya dapat juga klien tunanetra. Ternyata dia sangat sensi dengan suara. Nah, sebaliknya kalau yang tunarungu, sensitifnya biasanya di visual, dia peka banget. Jadi pakai visual aja. Atau kalau misalkan memang sudah terlambat ya, sudah dewasa, mungkin bisa dicobakan visual dan tulisannya. Visual dan tulisan. Maksudnya gini, ada gambar, kemudian ada tulisan. Ya. Tapi nanti dia bukan untuk belajar baca, tapi dia mengingat tulisan itu sebagai gambar. Itu kalau dia kecerdasannya bagus, dia bisa ingat. Jadi setidaknya misalkan namanya dia gitu ya, Ili, terus kita kasih 3 huruf I-L-Y gitu ya. Ini namamu. Nah, gitu. Nggak usah yang belajar, kalau kita memang punya keterbatasan belajar kamus bahasa isyarat yang tebel itu kan, kayak yang di TV-TV ya, gini-gini ya, saya juga nggak hafal itu. Nggak usah yang pakai begitu sih, kalau dengan masyarakat yang biasa itu pakai ini aja, pakai kode-kode yang nonverbal umum aja lah. Ini namamu ya, I-L-Y. Gitu. Nanti diingat-ingat terus, diulang lagi. Oke, berarti dia sudah tahu namanya. Nanti diajarkan dia nulis misalkan. Tapi cari yang fungsional. Fungsional itu maksudnya kira-kira yang dibutuhkan apa sih? Orang kan nggak mungkin nanya ke individu tunarungu yang nggak pernah terapi. Siapa nama presiden? Itu kan nggak sampai sejauh itu ya. Jadi yang fungsional aja, misalkan namamu, rumahmu di mana gitu kan. Kemudian yang apa ya, kamu mau apa gitu, setidaknya yang sehari-hari misalkan makan, mandi, dia paham lah ya, pasar, belanja. Nah itu yang poin-poin yang kira-kira memang dibutuhkan di sehari-hari, itu diajarkan dengan bantuan ada gambar plus tulisan. Itu bisa juga kalau sudah dewasa. Ya. baik, sudah cukup Bu. Oke, terima kasih ya. Kapan-kapan kita bersua lagi. Baik, siap Bu. Ya, gitu aja.
ini sudah diakhiri. Oh iya, Nah, sudah. ini baru Jadi bisa, salam Bu Afi. buat itu ya, Bu Tining ya. Ya, baik Bu. Ini nanti Kak Ili ini kayaknya sering ikut Bu Afi. Maksudnya mau daftar lagi Oh, lagi iya, untuk boleh, tema yang boleh. lain. Cuman memang masih ikut antrian. Gitu. Kalau bisa satu topik kayak gini ya. Iya, jadi satu topik ikut antrian lagi, nanti satu Ya, topik nggak ikut panjang-panjang. antrian lagi. Oke, silakan berarti sudah ya. Saya close rekodnya. Kalau